caranya tuh natap istri, setengah masalah hilang. Digandeng tangannya. Kata Nabi, zammiluni, zammiluni, tolong selimuti aku. Istrinya dengan indahnya dibawa, diselimuti oleh beliau. Kemudian keluar kalimat yang menggetarkan jiwa dengan luar biasa. Dan hilang semua masalahnya. Itu yang sering dikatakan, ketika aku punya banyak masalah, maka dirubah ketentraman yang hadir. Dan hilang semua masalah itu. Zawjil Karim, suamiku sayang, kau itu orang baik. Engkau penyambung silaturahim. Engkau pemberi, engkau pemaaf. Yakinkan pada dirimu, tidak akan ada yang menyakitimu. Aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Ketika kalimat itu menghunjam pada jiwa Nabi, ketenangan muncul, turunlah kemudian wahyu yang dinantikan itu. Ya ayyuhal muddathir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahir. Itu indah, meresap dalam jiwa, sampai terbawa saat Sayyidah Khadijah boleh meninggalkan Nabi SAW. Tunjuk oleh beliau ke dalam makamnya. Sampai dikatakan dengan kalimat-kalimat yang indah. Sampai Sayyidah Aisyah ingin meniru bagaimana kemuliaan Sayyidah Khadijah. Ketika Nabi tidur di sampingnya, beliau senantiasa mengigau mengatakan, Khadijah, Khadijah, Khadijah. Sayyidah Aisyah berkata, apa keistimewaan Sayyidah Khadijah yang belum aku dapati? Ingin meniru semua itu. Nabi katakan, dia perempuan yang pertama kali beriman kepadaku saat orang meninggalkanku. Dia memberikan yang terbaik dari hartanya, menyokongku saat orang mulai mengurangi dan mulai menghasutku. Dia menjadi pembelaku di rumah saat aku mendapatkan kesulitan di luarnya. Khadijah. Indah. Pulang ke rumah, cek isi Anda. Anda punya masalah dari kantor, dibuka. Begitu dilihat, tenang hati Anda. Khadijah. Begitu dibuka, tambah masalah. Aduh. Maisarah. Misalnya, Maisarah pun tidak begitu. Karena memberikan solusi. Maka cek pulang. Cek. Itu yang dimaksudkan musnad. Terakhir mu'jam. Untuk nyari referensi hadis. Sekarang lebih cepat. Ada Maktabah Syamilah, ada macam-macam seterusnya. Dulu pakai mu'jam. Mu'jam Tabrani dan seterusnya. Antum, innamal a'malu binniyat. Hadisnya ada di mana? Situ masuk. Cari. Nah, jadi, kalau Anda ingin ikuti sunnah Nabi dengan referensi hadis, maka cari kitab-kitab hadis. Ingat, kitab hadis itu kitab pedoman hidup. Bukan cuma koleksi. Jangan cuma disimpan di masjid, plastik belum dibuka, masukin ke dalam rak, berdebu. Bukan itu yang diinginkan. Baca. Mumpung ada. Itu pedoman hidup. Caranya bagaimana? Kalau ingin ikuti sunnah Nabi dalam pengertian ilmu hadis, cari kitab hadis, keluarkan aktivitas apa yang antum kerjakan. Karena ulama udah nyusun. Imam Al-Bukhari bikin 95 bab. Antum profesi apa? Antum pebisnis. Keluarkan kitabut tijarah, bab bimbingan bisnis. Keluarkan tuntunan dari Nabi. Itu berlaku terus. Semua pebisnis yang mengikuti itu, demi Allah, ketika berbisnis gak pernah kembali modal. Kembali untung. Semua. Ada banyak hal. Kitabul ilmi, bimbingan tentang belajar. Bagaimana cepat paham sesuatu, cepat mengingat. Antum nih yang kuliah, yang di kampus, yang sekolah, keluarin itu. Baca petunjuknya, amalkan. Akan terjadi perbedaan dalam kehidupan. Ada 150 canda Nabi dalam rumah tangga, keluarkan. Hidupkan di rumah, indah. Itu maksudnya. Jadi menjadikan sunnah dalam kitab hadis, itulah jalan hidup yang kita tiru dalam kehidupan. Praktekan, kita dapatkan kesenangannya. Itu poinnya. Jadi jangan cuma jadi perbincangan. Ini kadang-kadang kitab hadis ini bukan jadi sunnah, jadi dalil. Dan celakanya, dalilnya jadikan amunisi untuk berdebat dengan yang lain. Itu yang salah. Orang-orang yang belajar hanya untuk mendebat orang lain, mendebat ulama, hanya untuk berselisih dengan orang lain, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Sahih hadisnya. Hati-hati, bukan itu bukan sunnah namanya. Antum ikut ta'lim, antum katakan Quran sunnah, tapi pulang dari situ dijadikan itu untuk mendebat orang, cuma untuk berselisih. Maka hati-hati dengan kalimat itu. Nabi sudah mengingatkan, antum tidak akan pernah mencium bau surga. Paham itu? Jadi kalau Anda katakan belajar hadis, belajar sunnah, maka kembalikan jadi pedoman dalam kehidupan. Siapa antum? Apa aktivitasnya? Keluarkan. Ini nggak harus dibaca semua, kecuali tuntunan yang kita kerjakan setiap hari. Tentang sholat, keluarkan. Ada pelajaran di situ. Dari awal sampai akhir. Sholat itu bukan cuma gerakan. Bukan cuma bacaan tanpa makna. Anda bisa nggak bayangkan, selevel sahabat Abu Bakar, mertua Nabi, sahabat Nabi, hidup dengan Nabi, dikubur di samping Nabi, di surga dengan Nabi. Baru baca Allahu Akbar, sudah gemetaran. Sudah gemetar beliau. Bahkan seringkali menangis. Sehingga ketika diminta jadi imam, kemudian oleh Nabi, dalam kondisi Nabi sulit, jangan aku ya Rasulullah. Sayyidah Aisyah mengatakan, jangan bapakku ya Rasulullah. Kalian ini seperti saudara Yusuf saja, kata Nabi. Karena kenapa? Karena khawatir beliau merasakan itu menjadikan orang tidak khusyuk di belakangnya. Saking khusyuknya menangis. Dibacakan, baru takbir tuh.
takbir, Allahu Akbar, udah gemetaran. Antum di Ciwidey sama tuh, takbir subuh-subuh. Ciwidey Ustaz, dingin. Ya, saya pernah diajak ke sana, kasih tempat, di kamar ada lubang anginnya, mantap, ya, masya Allah. Udah begini, pagi-paginya di panitia udah pulang duluan. Luar biasa, Ciwidey. Tuh, tapi Abu Bakar tidak, takbir. Ada sesuatu yang indah. Abdurrahman bin Auf cuma mempraktekkan berdiri dalam sholat. Berdiri 3 bulan jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. Setahun jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah. Kapaknya terbuat dari emas. Jadi semua gerakan dan bacaan sholat ada maknanya. Kenapa nggak kita keluarkan? Bahkan ada sindiran halus di Quran, halus sekali. Ini Allah yang sampaikan. Masya Allah, tidak sedikit orang sholat, bahkan tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Kita tiap hari sholat, 17 rakaat. Mau sampai kapan nggak paham bacaan sholat? Khusyuk itu diantara maknanya paham yang dibaca, dihayati dengan hati. Ya kalau kita nggak paham bagaimana kita memahaminya? Makanya wajar kata Nabi, saat seseorang mulai bertakbir, itu setan memberikan banyak bisikan. Fayaqulu utul kada, utul kada. Nggak percaya cek nanti saat syuruk. Sekarang sih biasa aja, ngadap kiblat tenang. Begitu bertakbir, benar kata Nabi, nggak mungkin keliru. Udhkur kada, mulai muncul. Ingat ini, ingat itu. Demi Allah, mulai takbir, antum banyak mengingat. Yang tidak ingin diingat, muncul. Tadi handphone belum dijawab di pas kajian. Ya, ada yang belum dijawab, WA ada yang belum dibalas, macam-macam. Sampai yang saya sampaikan juga muncul lagi. Ingat kata Ustaz Adi, begitu antum takbir, akan antum banyak ingatan. Oh, itu setan itu. Setan. Dan belum selesai. Hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai orang-orang ada yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Tidak sadar. Coba cek, mau sampai kapan kita begitu? Makanya kalau kita katakan ikut sunnah, tuh keluarin tuntunannya. Yang umum kita keluarkan, yang khusus berlaku untuk antum. Makanya semua sahabat Nabi itu udah ngaji tiap waktu. Uthman, apa yang didapatkan dari Nabi? Ayo, yang umum, sholat, zakat, saya ikuti. Tapi bab-bab yang sifatnya tidak terkaitan dengan aktivitas, belum tentu ikut. Kalau ada bisnis, ikut. Nggak terkait dengan itu, yang lain yang ikut. Antum keluarin, ada semua tuntunannya. Jelas? Ini baru satu pengertian. Sampai jam berapa kita? Oh tidak. Kita bergantian ya, tidak boleh mengambil waktu orang lain ya. Ada ustadz lain yang mengisi di sini? DKM? Tidak ada, baik ya. Yang penting sesuai ya, sesuai. Insyaallah. Kita biasakan ya. Paham ini? Boleh dihapus? Baik, 10 menit lagi ya. Supaya antum ada waktu juga untuk syuruk dan sebagainya. Saya terangkan ini dulu nih yang paling penting, saya percepat ya. Ya, silakan Pak kalau mau dihapus. Baik. Sudah tahu menghapus itu sunnah? Baik. Jazakumullah khair. Masya Allah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha mithla ajri fa'ilih min ghairi an kusama adli syai'. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilih min ghairi an kusama adli syai'. Hadis Muslim hadis 1389. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan, menunjukkan pada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Mudah-mudahan pahala menghapus antum sama dengan penulisnya. Ya, baik. Saya nggak akan nulis lagi. Sini. Masya Allah. Lihat sini. Fokus sekarang usul fikih dengan fikih. Apa bedanya usul fikih dengan fikih? Bahkan nanti diantara ini adalah qawaid fikih nanti. Jembatannya disebut dengan qawaid fikih. Qawaid fikih atau qawaid fikhiyah. Fikih, produk hukum. Produknya. Apa hukumnya ini? Apa hukumnya itu masalah fikih. Jadi Anda meramu dalil-dalil, tadi hadis itu dalil hukum. Al-Quran dalil hukum. Kalau dalil hukum itu ingin dikemas kemudian menjadi produk hukum, jadi hukum, ya apa hukumnya menikah? Ini ada dalilnya, hukumnya apa nih? Nah, maka kalau sudah bicara hukum jadi fikih namanya. Paham? Orang yang merumuskan fikih disebut dengan faqih namanya, ahli fikih. Ini produknya, kait dengan hukum. Dasar-dasar pembentukan hukumnya itu yang disebut dengan usul fikih. Ada pokok-pokoknya. Ini ada dalil, ada ini, ada ini, ada ini. Ya kemana arah dalilnya nih? Ini kayaknya perintah nih. Kalau perintah ini, apa dasar pemikiran perintah itu? Oh, al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu wajib. Hatta yadullah dalil ala khilafi. Sampai muncul dalil lain yang kemudian menyalahinya. Atau bertentangan dengan itu. Dasar-dasar ini disebut dengan, dalam bahasa Arab, dasar disebut dengan aslun.
Kalau dasarnya jamak disebut dengan usulun. Dasar-dasar yang merumuskan produk fikih disebut dengan usul fikih. Nah, ini dasar-dasarnya. Pokok-pokoknya. Pokok-pokok yang melahirkan produk hukum. Nah, ini kalau sudah jadi kaidah-kaidah yang tetap disebut dengan kaidah fikih. Awas, hati-hati nih. Para harus paham betul. Karena banyak orang menggunakan nanti istilah fikih dengan penggunaan yang tidak tepat. Dan mengambil kata sunnah di sini, ini yang paling bahaya. Awas, hati-hati. Di kaidah-kaidah. Awas, sekarang banyak muncul kaidah-kaidah yang tidak pernah ditemukan dan dirumuskan oleh para ulama. Tiba-tiba muncul sekarang. Dan cuma berlaku di satu komunitas, yang lainnya enggak. Hati-hati, itu paling bahaya sekali. Para ulama enggak pernah merumuskan itu. Enggak ditemukan di kitab usul fikih, enggak ada. Di qawaid fikih enggak ada. Ya. Kalau ini bagus, tentu sudah dikerjakan oleh orang-orang terdahulu. Pernah mendengar kata-kata itu? Kalau ini perbuatan baik, tentu akan pernah dikerjakan oleh orang-orang terdahulu. Lau kana khairan la sabaquna. Kalau ini bagus, orang dulu sudah duluan mengerjakan itu. Antum tahu nggak? Itu bukan kaidah fikih, itu perkataan orang jahiliyah. Ketika Nabi datang membawa dakwah, orang-orang jahiliyah mengatakan, kalau yang kamu bawa Muhammad bagus, orang-orang tua kami sudah mengerjakan dari dulu. Bukan cuma kamu yang datang. Nah ini, tapi ada kalimat-kalimat yang benar, cuma ditempatkan pada tempat yang salah. Kalimatul haqqi yuradu bihal batil. Kalimatnya benar nih, tapi yang dimaksudkan prakteknya salah. Itu nanti yang bertentangan dengan beberapa kaidah-kaidah fikih. Nanti kita akan lihat beberapa bagiannya. Baik. Bisa nanti kita ambil ya. Contoh kita turunin dulu ini. Nah, ini dasar-dasar fikih. Apa pengertian sunnah dalam usul fikih dan kaidah fikih? Apa pengertian sunnah dalam bidang fikih? Kalau disebutkan sunnah dalam usul fikih, itu tidak akan pernah jauh dari istilah pahala dan dosa. Awas. Ma yuthabu fa'iluhu wa la ya'thimu tarikuhu. Sesuatu yang kalau dikerjakan berpahala, ada pahalanya. Kalau tak mampu mengerjakan, tidak berdosa, tidak dosa. Nih, sunnah dalam pengertian usul fikih. Ma yuqabilul fardha wa awil wajiba fi ala sabilil istihbabi wan nadabati. Sesuatu yang bukan wajib, bukan fardu. Isinya perbuatan yang disukai dan dianjurkan. Berpahala dikerjakan, nggak berdosa kalau nggak ngerjain. Jadi Allah tidak memandang dosa kalau belum mampu mengerjakan. Allah belum memandang dosa kalau belum mampu melakukan. Nabi tidak menghukumi dosa kalau dikerjakan berpahala. Apa aplikasinya? Contoh puasa Senin, puasa Kamis. Apa hukumnya? Sunnah. Kalau ditarik ke pengertian usul fikih, kalau antum puasa, dapat pahala. Kalau belum mampu puasa, tidak berdosa. Tidak berdosa itu artinya nggak apa-apa. Di Allah bilang aja nggak apa-apa. Terus kenapa antum harus menjadikan itu sebagai apa-apa? Cek. Masuk kemudian antum ke masjid. Sunnah, tahiyatul masjid. Belum mampu dikerjakan karena belum tahu misalnya. Antum langsung duduk. Baik, karena belum mampu mengerjakan, karena ketidaktahuan ilmu dan sebagainya. Contoh, dikerjakan, berpahala. Tak mampu karena berbagai faktor tertentu yang bukan melanggar syariat, tidak berdosa. Nggak sholat pun, tahiyatul masjid, antum tidak berdosa. Cuman nggak dapat pahala di sini. Paham sampai sini? Tapi antum nggak dipandang berdosa. Nggak apa-apa, mungkin belum tahu ilmu dan sebagainya. Taib. Allah bilang nggak ada dosa. Nabi bilang tidak berdosa. Tapi kenapa antum tiba-tiba jauhi orangnya? Awas tuh, belum sunnah tuh, belum sunnah. Jangan deket-deket. Hati-hati. Jadi kalau Anda berbicara tentang sunnah dalam pengertian usul fiqih, itu artinya, kalaupun orang belum mampu mengerjakan itu, jangan kemudian Anda jauhi. Jangan kemudian dijadikan musuh. Ajarkan pada dia, tarik dia sehingga selevel dengan Anda dalam kebaikan. Itu poinnya. Allah saja memandang dia tidak berdosa, maka masa Anda menghakimi dia seakan-akan dia makhluk yang jauh dari nilai ketaatan. Jelas sampai sini? Nah, ini pengertian usul fikih. Dikerjakan berpahala, tak mampu mengerjakan tidak berdosa. Ini dasar awal rumusan usul fikihnya. Tiba-tiba muncul kemudian ada kaidah dikatakan sekarang, sunnah itu dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan rugi. Nah, itu bukan rumusan usul fikih. Itu rumusan perilaku dalam bidang pengamalannya saja. Tak mampu mengerjakan, Anda nggak berdosa, cuman rugi. Nggak dapat bagian dari pahalanya. Jelas di sini? Baik. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya sunnah dan diributkan. Kunut itu sunnah ketika dikerjakan dalam pemahaman Asy-Syafi'i dan Imam Malik. Nazilah pemahaman Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak kunut pun sunnah dalam pemahaman Imam Abu Hanifah.
Dan dua-duanya nggak ada masalah. Nggak kunut juga benar. Yang kunut juga dipandang benar. Dua-dua punya dalil. Yang salah itu yang tidak sholat subuh. Di orang nggak kunut, sholatnya sah. Yang kunut, sholatnya sah. Yang tidak sah itu, yang kunut, yang nggak kunut ribut. Di mana sholatnya? Sana. Kunut nggak? Kunut bid'ah. Saya nggak bisa sholat di masjid bid'ah. Masjid bid'ah tuh. Sejak kapan muncul istilah itu? Jadi repot. Ya sekarang masjid ada masjid sunnah, masjid bid'ah. Nggak pernah ada zaman dulu begitu. Masjid hukum itu melekat pada perbuatan, bukan pada tempat. Ntar besok-besok ada handphone sunnah. Ya, ada papan tulis sunnah. Ada penghapus makruh. Susah nih. Ya. Sayang, maharnya apa? Mahar yang sunnah ya. Sunnah, besok muncul. Nanti kalau sudah seperti itu, nggak bagus nanti praktek kehidupannya. Pahami dulu. Pahami dulu. Pintar itu anugerah, bodoh itu pilihan. Terakhir nih, jadi hukum. Nah ini yang sering salah. Sunnah dalam pengertian fikih, produk hukum, melekatlah hukum pada perbuatan. Ingat, sunnah dalam fikih itu melekatnya pada perbuatan. Makanya di kitab-kitab fikih jelas kalimatnya. Jelas sekali. Melekatnya pada amali atau amalul mukallaf. Ya, hukum itu melekat pada perbuatan orang yang diberikan ujian, tugas kehidupan. Jadi hukum tidak melekat pada benda, pada perbuatannya. Itu yang menjadikan kemudian itu melekat nilai hukum. Misal, sholat, ada sholat sunnah. Puasa, puasa sunnah. Tapi perangkat untuk sholat, perangkat untuk puasa, itu nggak ada perangkat sunnah, nggak ada perangkat wajib, nggak ada perangkat makruh. Kecuali melekat hukum di dalamnya. Misal, perangkat sholat, sajadah, nggak ada sajadah sunnah. Pak beli sajadah pak, sajadah apa? Sunnah. Hah? Maksudnya sajadah sholat sunnah? Bukan pak, sajadah sunnah. Yang gimana? Melekat pada perbuatan. Benda itu nggak ada, kecuali benda digunakan pada nilai-nilai maksiat. Golok. Kapan jadi sunnah? Sembelih kambing. Ya, baca bismillah, ya Allahu Akbar, sembelih. Ikuti sunnahnya lagi yang lainnya. Jauhkan hewan-hewan yang belum disembelih. Tidak bisa melihat dia dengan proses penyembelihan. Antum nyembelih, gunakan pada penyembelihan. Goloknya sunnah, gunakan ketika dipakai dalam penyembelihan. Tapi cara yang baik, cara yang tidak elok sama melanggar sunnah juga. Goloknya perbuatan sunnah, tapi perbuatan antum tidak sunnah. Panggil hewan yang belum disembelih, suruh lihat nih sebagai persiapan. Masya Allah. Kandidat selanjutnya, nanti sabar ya. Kalau bisa tahan napas, kayak yang ini nih. Set. Nah, nggak lama kan? Siap-siap. Antum yang kurang sehat. Ini. Paham? Jikalau pada benda nggak ada, digunakan baru. Pada perbuatan melekat itu. Nah, perbuatan inilah kemudian kalau Anda jadikan sebagai bagian dari ibadah. Setiap perbuatan yang dinilai sebagai ibadah untuk mengikuti bagian dari tuntunan Nabi, itu yang disebut kemudian sebagai bagian dari sunnah. Jika dikerjakan berpahala, tak mampu mengerjakan tidak melahirkan dosa. Ini nanti masuk ke dalam 4 kategori. Di luar 4 ini, itu yang disebut dengan bid'ah. Ingat, jenis hukum yang keempat ini, atau ketiga ini, fikih, dia punya 4 turunan lagi. Dibagi 4. Kalau masuk pada 4 ini, dia masuk pada kategori sunnah. Di luar yang 4 ini, itulah yang disebut dengan bid'ah. Apa saja yang 4 ini? Itu yang kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Nah, ya. Jadi bersabar, kita lihat pertemuan berikutnya, dan kita lihat dari setiap pertemuan akan muncul kaidah-kaidah. Kaidah lama dari ulama kita pertahankan, kaidah baru kita jauhkan. Pernah dengar kaidah begini? Kalau nggak ada contohnya, itu bukan sunnah. Kalau nggak ada contohnya, itu bid'ah. Pernah dengar? Belum tentu. Belum tentu. Itu masuk nanti kategori yang ketiga. Apa kategori yang ketiga? Pertemuan berikutnya.